Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas materi Pulau Jawa dan isinya. Sebelum memulai materinya, kita akan berkenalan dengan para anggota dari kelompok 2, yaitu ada Alifa, Dea, Eka, Jasmine, Kezia, Natasha, dan Riang. Berikutnya kita akan membahas materinya, yaitu ada DKI Jakarta, dan kita akan membahas karakteristik penduduknya. Kependudukan di ibu kota Jakarta ini adalah memaparkan perkembangan, kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan penduduk di wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan deskriptif dari beragam sudut pandang demografi ibu kota, baik dari segi capaian indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan pembangunan untuk kualitas hidup layak. Sebagai pusat kota kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional, di mana hampir 80% kegiatan ekonomi di Indonesia berpusat di Jakarta. Bahkan 65% uang nasional beredar di wilayah ibu kota ini. Jakarta juga merupakan kegiatan sosial budaya serta pusat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Daya tarik inilah yang membuat Jakarta semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat. Kepadatan penduduk yang sudah parah di Jakarta menimbulkan masalah bagi lingkungan yang sudah tidak lagi memadai. Daya dukungannya seperti pemukiman, sampah, kemacetan lalu lintas, dan ketiadaan lahan yang cukup untuk ruang publik. Adapun masalah kependudukan di Indonesia dapat dibagi menjadi paling sedikit 3 golongan besar, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan masalah kualitas penduduk. Untuk provinsi selanjutnya yaitu ada Jawa Barat, dan kita akan membahas sosial dan budayanya. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena letaknya yang berdekatan dengan ibu kota negara, maka hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia terdapat di provinsi ini. 65% penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda, yang merupakan penduduk asli provinsi ini. Adapun kebudayaan suku Sunda ialah sistem kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan bahasa. Untuk provinsi selanjutnya ada Banten, dan kita akan membahas sosial dan budayanya. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang sangat tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri pencaksilat, debus, rudat, umbuk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dogdog, palingtung, dan lonjor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Bahasa penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten ialah menggunakan dialek bahasa Sunda kuno. Senjata tradisionalnya merupakan golok. Golok adalah pisau besar yang berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Kebudayaan debus ialah merupakan kesenian bela diri dari Banten, dan kesenian ini diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Untuk provinsi selanjutnya ialah ada provinsi dari Jawa Tengah, dan kita akan membahas karakteristik wilayahnya. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.869 km atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113 jiwa. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Jenis tanah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumosol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur. Untuk provinsi selanjutnya ialah ada daerah istimewa Yogyakarta, dan kita akan membahas adat istiadat. Adat istiadat dan budaya Yogyakarta sangat terpengaruh oleh keraton. Jika dilihat dari sejarah dan latar belakangnya, Keraton Yogyakarta merupakan sumber dari adat istiadat dan budaya masyarakat Yogyakarta. Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang biasa disebut Keraton Yogyakarta hingga kini terus mempertahankan ciri khas adat istiadat dan budayanya seperti upacara sekaten, grebeg muludan, atau tupak wajik.
Adapun 5 tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Yogyakarta yang wajib kamu ketahui ialah ada tupak wajik, siraman pusaka, saparan, sekaten, dan labuhan Arangkusumo. Dan untuk provinsi yang terakhir ialah ada Jawa Timur dan kita akan membahas ekonominya. Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh 33,57% atau meningkat dibanding 2020 yang tumbuh sebesar kurang 2,33%. Secara umum, pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021 seiring berkurangnya kasus COVID-19 dan percepatan vaksinasi COVID-19 mendorong kenaikan mobilitas masyarakat dan dibukanya sektor ekonomi produktif. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antar daerah pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Bu Nurbaiti seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.